Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun berada. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon sendengkanlah telingamu pada doa kami, dan terangilah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21 yang akan saya bacakan demikian. Di bawah perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mendengar kalimat tentang doa. Doa adalah nafas bagi orang percaya. Kehidupan doa sama seperti tubuh yang membutuhkan oksigen. Tubuh tidak akan hidup jika tanpa napas. Begitu juga dengan kehidupan iman bagi orang percaya. Iman akan seperti raga tanpa nafas, akan mati bila tidak berdoa secara konsisten kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Paulus, doa merupakan sumber kekuatan dalam memberitakan Injil maupun sumber kekuatan untuk menerima Injil. Di dalam nas kita pada hari ini ada beberapa isi doa Paulus. Yang pertama, Paulus berdoa agar Allah menguatkan jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus menguatkan batin orang percaya, dan Kristus tinggal dalam batin orang percaya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus dan Yesus tinggal dalam hati kita. Paulus mendoakan agar orang percaya semakin dalam memiliki relasi dengan Kristus melalui Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Paulus juga berdoa agar orang percaya berakar dan berdasar dalam kasih, serta menguasai semua aspek kehidupan.
Di bagian ini Paulus memakai metafora tumbuhan, yaitu akar, dan bangunan, yaitu pondasi, sebagai gambaran dari pentingnya kehidupan doa itu dilakukan. Doa adalah akar dan juga pondasi iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tidak bisa mengaku percaya kepada Yesus Kristus jika kehidupan doa kita masih berantakan. Kemudian yang ketiga, Paulus berdoa agar jemaat memahami kasih Kristus. Paulus juga berdoa agar makin mengenal kasih Kristus. Dengan semakin mempraktekkan kasih semakin dikenal dan dihayati. Dan doa Paulus yang terakhir, Paulus berdoa agar orang percaya dipenuhi kepenuhan Allah. Yang dimaksud dengan kepenuhan Allah berarti kelimpahan anugerahnya yang dicurahkan memenuhi manusia. Kepenuhan Allah dapat juga berarti kepenuhan yang memenuhi Allah sendiri, yakni kesempurnaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Paulus ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, agar kita berdoa, hendaknya isi dari doa-doa kita berorientasi bukan pada kebutuhan kita, tetapi pada maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalau biasanya kita berdoa cenderung memaksa dan mengatur Tuhan untuk melakukan kehendak kita, mulai hari ini, marilah kita mengubah mindset kita perihal berdoa, dan marilah kita membangun kehidupan doa kita agar hubungan kita dengan Allah semakin intim dan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan yang pengasih dan pengampun, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman-Mu yang telah disampaikan dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu di kemudian hari. Berkati pula kami agar suatu saat dapat membacakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, agar sehat selalu. Berilah kami kesempatan di lain waktu untuk kembali membacakan firman-Mu. Dalam nama Kristus kami memohon. Amin.